Ke Jakarta naik bus mini berkeliling Sulawesi, bertemu dengan tara-tari daiyah kembar siap beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta para dai-daiyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi kaulina alhamdulillah. Salawat beriringkan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Siapa lagi kalau bukan baginda besar kita, yakni Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, berdirinya kami di sini akan menyampaikan tausiah yang bertema berkembangnya teknologi pada masa kini. Masa remaja adalah masa di mana kita dihadapkan oleh berbagai macam masalah dan tantangan, terutama di era milenial seperti saat ini. Era menjamurnya berbagai media komunikasi yang memberikan nilai positif di satu sisi, namun di sisi lain justru menyebabkan penyakit adaptasi. Pemuda sekarang cenderung menerima unsur-unsur asing atau budaya barat tanpa memikirkan baik dan buruknya. Ketika orang barat berjudi, remaja dan pemuda kita sedang terlena dengan permainan gaplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita sedang terlena dengan mabuk-mabukan tenggak whisky dan brandy. Dan yang paling besar dan mendasar adalah penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan dispiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, beringas, keras, ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Sulitnya menjadi remaja yang hidup di zaman modern ini. Ketika rajin sholat ke masjid, dibilangnya punya hutang melilit. Ketika rajin datang ke pengajian, dibilangnya mau pamer berlian. Para ulama mau salim, dibilangnya so alim. Berpenampilan rapih, pakai sorban dan pakai gamis, justru dianggap teroris. Sehingga banyak pemuda yang lebih menggengsi daripada mau mengikuti syariat agama. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 24 yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada yang memberikan kehidupan kepadamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu dikumpulkan. Berdasarkan makna tersebut, maka dapat kita pahami bahwa membangun remaja dan pemuda hendaknya dapat membatasi antara manusia dan hatinya. Namun, seperti apakah yang dapat membatasi antara manusia dan hatinya? Syekh Asram Kandi mengatakan di dalam kitab tafsirnya Berulum, yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wa qalbi adalah membatasi antara orang-orang mukmin dengan kemaksiatannya yang dapat mengarahkannya dengan api neraka, dan membatasi antara orang-orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya dengan surga. Masalah mendasar tapi berdampak besar yang dihadapi oleh pemuda pada zaman modern ini yaitu adalah style, mulai dari fashion style bahkan sampai lifestyle. Pemuda sekarang berlomba-lomba mengikuti budaya asing supaya mendapatkan predikat anak hits. Rambutnya warna pelangi, wajahnya ditindik sana ditindik sini, baju ketat kombinasi rok mini, sepatunya tinggi pakai hak 17 cm.
Yang kedua adalah masalah IT. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang menjadikan teknologi informasi komunikasi mudah didapat dan sangat digemari. Tetapi pemuda sekarang kurang bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Maraknya fitur yang dianggap menyenangkan seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain menjadikan pemuda sekarang lebih memilih aktivitas media sosial daripada mau berteman di dunia nyata supaya jadi anak hits kekinian katanya. Yang ketiga, love and sex. Budaya pacaran yang sudah menjadi hal yang lumrah, kedekatan antara laki-laki dan perempuan tanpa batas dengan alasan teman biasa hingga berujung saling cinta. Kalau sudah cinta, apapun diberikan yang penting si dia bahagia. Hingga marjalelanya hubungan seks bebas, pernikahan sebelum perkawinan, kalau sudah begitu, yang tersisa hanyalah penyesalan. Dalam menemukan remaja dan pemuda yang sejati di tengah-tengah hiruk pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, maka dari itu kita harus menemukan metode yang efektif dalam mengarunginya. Allah telah memerintahkan kita di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqa wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar, dan jangan sekali-kali orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Berdasarkan ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar terhadap apa yang dipanjatkan dan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Marilah bergaya sesuai syariat agama. Mari menggunakan teknologi dengan berhati-hati. Mari bijak menjaga hati, karena cinta sejati takkan salah mengetuk pintu dan tahu kemana hati harus kembali. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, unzur maqala wala tanzur man qala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.